Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namasidam, Om Sidirastu Tat Astu Swaha. Perkenalkan, nama saya Ratna Kumalasari dengan NIM 23010020100153, Program Studi Pendidikan Agama Hindu semester 6. Saya merupakan mahasiswi Staf Batara Guru Kendari. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sejarah dan jenis-jenis lontar pada ajaran Siwa Siddhanta. Yang pertama, kita masuk pada sejarah ajaran Siwa Siddhanta. Siwa Siddhanta adalah salah satu sekte dalam tradisi Hindu yang menempatkan Siwa sebagai manifestasi tertinggi dan utama dari Sang Hyang Widi, serta menjadi salah satu akar utama pembentukan wajah agama Hindu Bali yang kita kenal sekarang. Sekte ini muncul pertama kali di India Tengah, kemudian berkembang pesat di India Selatan, terutama di bawah bimbingan Maharesi Agastya, seorang tokoh resi besar yang memadukan berbagai ajaran Siwaisme menjadi sistem yang lebih teratur dan sistematis. Dari India, ajaran Siwa Siddhanta dibawa ke Nusantara sekitar abad ke-8 Masehi oleh para murid Maharesi Agastya seperti Kumbayoni, Harichandana, Kalasaja, dan Trinawindu melalui jalur perdagangan dan penyebaran keagamaan menuju Jawa dan Bali, di mana Jawa sekte ini mengalami perkembangan dan pemaduan dengan unsur budaya lokal, lalu melanjutkan perjalanannya ke Bali, di mana pengaruhnya menjadi sangat kuat dan membentuk struktur keagamaan yang khas. Di Bali, tokoh-tokoh seperti Empu Kuturan pada abad ke-10 dan Dayangan Nirarta pada abad ke-15, masa pemerintahan dalam Waturenggong memainkan peran penting dalam mengatur tata cara kehidupan umat Hindu, termasuk penyusunan awik-awik desa, sistem adat, organisasi subak, hukum agama, cara upacara, dan pembagian tingkatan kesucian tempat suci. Secara istilah, Siwa Siddhanta berarti kesimpulan-kesimpulan ajaran Siwa, karena sekte ini menghimpun intisari teologi dan filosofi Siwaisme dalam bentuk yang lebih terstruktur dan lengkap. Dalam ajaran praktisnya, umat Siwa Siddhanta memuja Siwa dalam berbagai bentuk, termasuk Trimurti sebagai manifestasi tiga kekuatan utama alam semesta, serta Tripurusa yang menunjukkan hierarki wujud Siwa mulai dari bentuk yang lebih kasat mata hingga wujud transenden tertinggi. Simbol utama sekte ini adalah lingga sebagai lambang energi dan kesucian Siwa, serta bangunan Padmasana yang menjadi tempat utama pemujaan Siwa dalam pura-pura Bali. Di Bali, Siwa Siddhanta berkembang bersama bentuk lain seperti Siwa Buddha sehingga menciptakan bentuk Hindu Bali yang unik. Sintesis antara struktur Siwaisme, praktik Buddhis, dengan tradisi adat lokal Bali. Dengan demikian, sejarah Siwa Siddhanta tidak hanya soal perkembangan satu aliran keagamaan, tetapi juga tentang proses pembentukan identitas keagamaan hukum, seni, dan tata susunan masyarakat Bali yang masih terasa hingga hari ini dalam cara orang Bali berupacara, membangun pura, mengelola subak, dan mengatur kehidupan adat keagamaan sehari-hari. Berikutnya, kita masuk pada jenis-jenis lontar dalam ajaran Siwa Siddhanta. Di Bali dan Nusantara, ajaran Siwa Siddhanta banyak diwariskan melalui lontar tattwa, yaitu naskah yang membahas filsafat dan teologi Hindu. Beberapa lontar penting antara lain yaitu yang pertama, Tattwa Jenana. Lontar ini menjelaskan konsep ketuhanan dalam Siwa Siddhanta, termasuk hakikat Siwa, proses penciptaan alam semesta, serta hubungan antara Tuhan dan jiwa. Teks ini juga membahas jalan spiritual untuk mencapai pembebasan melalui pengetahuan suci atau jenana. Yang kedua, Uraspati Tattwa merupakan salah satu lontar filsafat paling penting dalam tradisi Siwa Siddhanta di Bali. Lontar ini menjelaskan secara sistematis tentang struktur alam semesta, unsur-unsur tattwa, serta proses pembebasan jiwa dari ikatan duniawi. Yang ketiga,
Ganapati Tattva. Lontar ini berisi ajaran tentang manifestasi Tuhan dalam bentuk dewa, khususnya berkaitan dengan pemujaan terhadap Ganesha dalam ajaran spiritual dalam tradisi Siwa. Yang keempat, Siwa Tattva. Teks ini membahas secara khusus tentang hakikat Siwa sebagai sumber dari segala ciptaan, termasuk proses emanasi atau pemancaran alam semesta dari Tuhan. Yang kelima, Buana Kosa. Lontar ini menjelaskan kosmologi atau struktur alam semesta menurut pandangan Siwa Siddhanta, termasuk hubungan antar manusia dan alam semesta. Yang keenam, Dharma Patanjala. Lontar ini membahas ajaran yoga dan disiplin spiritual yang digunakan untuk menyucikan diri serta menyampaikan kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.